Alright, hari ini kami berdua udah ada tamu spesial nih. Spesial. Kita ceritanya lagi collab nih. Kita lagi collab. Saya tuh YouTuber abal-abal kan. Jadi orang bilang collab apa? Saya bilang collab. Gitu. Oh ini kolaborasi. Kolaborasi sama YouTuber handal kita, Mas Tovan. Dan ini ada bintang tamu yang sangat spesial. Oke, ini langsung saja. Karena tujuan kita membuat video ini adalah untuk mengedukasikan tentang sejarahnya kickboxing. Karena untuk sekarang ini ada perbedaan antara kickboxing zaman dulu sama kickboxing zaman sekarang. Dan bahkan sekarang pun ada beberapa juga perbedaannya, yaitu amatir dan pro. Nah untuk itu silakan Master. Ada yang mau ditanya-tanyakan nggak? Oke, di tengah kita sekarang sudah ada salah seorang pelaku sejarahnya kickboxing Indonesia. Beliaulah yang saya tahu nih ya, yang pertama kali memperkenalkan kickboxing di Indonesia ya. Betul. Bapak Surya. Nama lengkapnya siapa Pak? Boleh sebutnya Pak? Nama saya lengkapnya adalah Virya Surya Tono Wijaya. Kita langsung bahas tanya dia. Itu sejarah awalnya, asalnya dari kickboxing sampai ke Indonesia itu sejak kapan dan bagaimana? Ya. Nah, seru nih. Nah, semua harus tahu nih ya. Ya. Silakan Pak cerita kepada kita. Awalnya begini, saya itu waktu tahun 70, saya itu berangkat ke Jepang. Kebetulan saya dapat beasiswa dari pemerintah Jepang dalam bidang kimia tekstil. Jadi saya mempelajari penculupan kain, printing kain begitu. Itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, setelah itu saya telah berada di Jepang. Jadi kan karena saya juga masih hobi bela diri ya. Dari awalnya itu saya di sini guru saya yang saya belajar memang dari awal itu judo, jujitsu, kemudian kungfu yang dipanggil Tunggal Chokun ya, aliran Shaolin Selatan. Shaolin Selatan, itu aliran keras itu. Ya, jadi waktu saya berangkat ke Jepang itu sambil saya training di bidang kimia tekstil itu, nah ada kesempatan itu saya belajar Shorinji Kempo. Shorinji Kempo. Ya, yang itu juga dikembangkan dari orang Jepang yang belajar ke negeri Tiongkok itu, dia pulang tinggal bawa ilmu itu, kemudian dia kembangkan di Jepang. Nah, jadi kebetulan di kota kecil yang saya tinggal itu memang ada grupnya itu Kempo itu. Jadi makanya saya masuk di Kempo. Saya berlatih di situ selama 4 tahun, saya sampai dan 2 lah. Wah, cukup lama ya, 4 tahun ya? Ya, saya 4 tahun di Jepang. Kemudian kurun waktu itu sedang ramainya itu tayangan-tayangan kickboxing. Jadi di tempat kota kecil mereka itu pertandingan itu mereka keliling. Ya, jadi tayangan kickboxing itu di Jepang itu, waduh, sampai ke kota kecil mereka itu ada tayangan-tayangan sampai mereka datang tanding di samping di acara TV ya. Acara TV itu siaran TV yang non-stop itu. Jadi saya perhatikan waktu itu memang yang tanding itu antara kickboxer Jepang dengan Thailand. Muay Thai. Muay Thai. Jadi satu waktu saya bilang ini olahraga ini menarik ya. Saya lihat pertandingan-pertandingan itu sangat menarik. Ini olahraga yang baru ya, saya bilang itu. Kemudian satu waktu, sempat juga saya ketemu pimpinannya itu, orang Jepang yang bernama Osamu Noguchi itu. Osamu Noguchi. Dia itu yang prakarsa untuk pendirian kickboxing di Jepang. Jadi saya tanya dengan dia, nah dia baru ceritakan, ini kickboxing di Jepang itu asalnya dari dia punya pilihan karateka juara mahasiswa di Jepang yang diadu dengan juara Muay Thai. Thailand, awalnya itu begitu. Muay Thai itu diundang ke Jepang untuk bertanding. Ya, dengan Sawamura Tadashi itu yang juara karate mahasiswa dia waktu itu. Jadi Osamu Noguchi ini berpikir bagaimana ini ya, jadinya bagaimana gitu. Setelah pertandingan itu, ya ternyata kickboxer Jepang itu jatuh bangun itu. Jatuh bangun sampai akhirnya KO. Gitu. Jadi mereka juga sadar, wah kalau gitu ini Muay Thai juga tangguh kalau begitu ya. Jadilah itu jadi pemikiran dari Osamu Noguchi itu. Nah, yang kalah itu Sawamura Tadashi itu juga bertekad dia kalah tapi dia akan bangkit gitu. Jadi setelah itu dia berlatih lebih keras lagi. Dia berlatih lebih keras lagi, dia kuatin dia punya tulang kering, tulang tangan, semua badan. Dia berlatih versi Muay Thai. Jadi dicampur gitu antara. Ya, dia campur dengan karatenya itu kan ya. Nah, itulah jadi dia berulah bertanding kembali gitu. Jadi di Jepang itu kemudian bertumbuh tuh sasana kickboxing.
dari macam-macam bela diri. Nah itu udah jadi ya di samping itu juga di sana diadakan itu namanya kan kejuaraan lokal ya, sampai nasionalnya. Nah itulah sering yang kita lihat tuh sering tandingnya dengan para Muay Thai itu yang diundang ke Jepang bertanding, yang rutin begitu. Nah itulah jadi si Sawamura itu juga terus bergulir dia, mengundang itu Thailand bertanding itu ya sampai luar biasa tuh dia punya rekodnya itu sampai kurang lebih lah 250-an kurang lebih tanding rekod tandingnya itu sampai dia pensiun tuh. Ya. Ya, dia cuma beratnya sekitar 62 kilo. Kecil berarti Pak ya? Kecil atau orang pendek atau kurus gitu? Lumayan, tingginya kurang lebih seperti saya begitu. 170 gitu. Nah, itulah jadi kemudian satu waktu saya berpikir ini satu waktu kita akan undang ke Indonesia. Jadi saya waktu itu tahun 74 saya kembali ke Indonesia. Saya mulailah waktu itu kita pikir wah ini satu waktu kickboxing ini akan bertumbuh. Orang Jepang itu Nosamu Noguchi bilang ini nanti begini kalian Surya ya di kemudian hari kickboxing ini akan jadi olahraga dunia. Karena dia bilang begini, kita kan lihat ya pertandingan tinju kalau memang di bawah 70 ke bawah masih kurang enak ditonton. Tapi kalau kelas beratnya, orang baratnya, orang Eropa badan besar-besar kan jadi tontonan yang menarik. Itu industri dia bilang. Itulah kickboxing di kemudian hari akan seperti ini dia bilang. Kalau nanti ya orang Eropa, Amerika semua pada senang olahraga ini jadi olahraga dunia seperti kayak tinju pro nanti begitu dia bilang. Itu dia punya pemikirannya itu. Jadi pada sempat tahun 78 itu saya mengundang mereka dengan kawan ya. Ini mengundang mereka itu kickboxer Jepang dan kickboxer Thailand bertanding di Jakarta. Tahun 78. Jepang dan Thailand di Jakarta. Jadi itu waktu kita bikin 2 hari pertandingan, 1 hari itu 5 partai. Ya, jadi 2 hari ya 10 partai. Kita mainkan di Istora Senayan waktu itu. Izin Pak, itu dulu masuknya bayar tiket Pak? Oh, bayar tiket. Bedanya sama dulu sama sekarang ya. Bayar tiket. Zaman dulu aja orang mau bayar tiket, sekarang bisa nunggu gratisan. Bayar tiket tapi kita sukses dalam pengadaan pertandingan itu. Memang kalau dipikirkan segi komersil belum sampai, tidak mencapai. Tidak mencapai ya, tapi itu kan satu kepuasan kita membangkitkan naluri kickboxing di Indonesia. Betul. Nah, sejak itulah jadi di samping kita juga sasana saya membentuk melatih anak-anak mudanya itu berlatih kickboxing seperti itu. Kemudian juga kita kembangkan dengan rekan-rekan di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur tuh seperti ada yang mereka tuh yang camp-camp tinju seperti Saung Galing ya. Saung Galing ya. Ya. Almarhum itu kan Setiadi Laksono teman itu kan ya, lain-lain teman itu juga di situ, mereka juga antusias. Jadi mereka tuh coba kita adakan di Jawa Timur, nah kita undang kickboxer Jepang bertanding dengan lokal Muay Thai dulu. Kita undang juga di Jepang, dari Thailand kita undang tanding di Surabaya, di Jatim waktu itu. Nah, bertanding samping juga ada juga yang lawan lokal. Ya, berkulir di Surabaya itu cukup antusias tuh. Kemudian tuh yang Muay Thai itu yang setelah bertanding dengan Jepang di sana mereka ditahan, mereka melatih di sasana-sasana di sana di Surabaya itu untuk sebagai jadi kickboxer. Nah, sampai terjadilah kejuaraan sampai di Jawa Timur itu ada. Kejuaraan kickboxing Jawa Timur sampai itu waktu dari tahun itu ya. 78. Ya, dari tahun 80-an tuh ya. 80-an ya. Itu begitu. Jadi kita juga dari Jakarta ada juga kirim beberapa atlet kita untuk bertanding di sana. Jadi Jatim, ya termasuk Iwan Said itu ya, itu waktu bertanding. Tapi mereka itu ya terlalu profesional mereka. Terlalu profesional. Nah, mereka itu jadi kalau kita bilang begitu ya sudah lah ya. Jadi kita tahu. Jadi akhirnya kita nggak mau ikuti mereka punya cara. Oh gitu. Mereka punya cara itu yang di Jawa Timur. Yeah. Sampai ya biarpun ya anggota kita Iwan Said itu sempat tanding di Solo. Wah, gurunya Master Polan. Iwan Said. Di Mangkunegaran itu lawan anak buah Kausai Galaksi. Kausai Galaksi kan dari Thailand kan. Dia kan juara dunia yang tidak terkalahkan tuh di tinju. Tapi dia asal memang Muay Thai. Jadi setelah dia mengundurkan diri, dia bentuk sasana
Ya, Muay Thai tetap di Bangkok, dia didik anggotanya di samping tinju, nah Muay Thai. Nah waktu itulah Iwan saya itu kita tandingkan di Solo itu lawan anggota dia, wah seru sekali. Seru sekali itu. Di kelas 62 kan gitu. Ya, waktu itu Iwan saya itu luar biasa itu. Cuma sesaat saya bilang hati-hati, tangan turun sedikit, kakinya naik itu Thailand. Kasih tang, Iwan jatuh dulu. Tapi bangun lagi. Tapi masih bisa bertanding. Bertanding lagi sampai saya bilang ya memang kalah angka sajalah. Tapi setelah itu kita lihat di Thailand kakinya itu seperti telur, bengkak gitu. Kalau mereka tuh kalau lagi tanding begitu kakinya beradu seperti bambu beradu itu. Bunyinya itu prak gitu. Prak. Ya seperti kayak begitu. Begitu tuh turun tuh Thailand seperti telur itu bengkak di sini. Langsung sama temannya satu yang bertinju yang waktu itu tinju yang apa itu ikut juga diurut pakai minyak dia sebentar hilang rata lagi. Thailand minyak itu minyak Thailand tuh minyak ciri khas mereka. Kuning gitu ya? Ya. Ya itulah kemudian ada juga beberapa kali ya kita juga bikin juga kan pertandingan kickboxing di Jawa Barat. Ada juga itu dengan pernah ada kejuaraan dunia Jawa Barat tuh itu Asia Pasifik ya. Undang Thailand tapi tanding dengan anak kita. Ada 3 waktu itu. Tahun berapa tuh? Di bawah tahun 90 lah. Sebelum tahun 90. Nah masuk lagi di awal tahun 90-an yaitu tahun 97 itu bertepatan dengan kickboxing profesional Indosiar. Gelar kickboxing dan kebetulan saya pernah ikut salah satu peserta. Nah di situ tapi namanya pengalaman saya kalah. Tapi kalahnya ternyata dicurangin dan saya baru tahu ternyata ada salah satu presenter, komentator yang tiba-tiba turun dari atas turun ke bawah marahin guru saya. Dia bilangin, Iwan, itu murid kamu tuh dicurangin, kamu harus lawan. Saya bukannya ngomporin orang, tapi kamu ngelawan. Oh iya. Di situ tapi saya nggak mau ya. Itu siapa itu? Itu siapa? Itu guru saya. Wah, ini kalau ini guru saya, berarti ini grandmaster saya dong. Jadi itu 97 akhirnya saya ketemu dan sampai sekarang saya sangat bangga bisa berada di sini karena ya saya berterima kasih sebenarnya dari saya pribadi akhirnya sekarang bisa akhirnya kickboxing punya wadah yang di mana ini adalah amatir. Lebih ke profesi prestasi. Nah, Master Juli, apa sih bedanya kickboxing profesional zaman dulu sama kickboxing PPKB ini apa sih bedanya? Kalau saya lihat, jadi profesional zaman dulu tuh masih ada gerakan-gerakan menangkap kaki, bantingan gitu. Jadi ada beberapa teknik bantingan yang diperbolehkan. Tapi kalau yang sekarang ini yang kita sudah berada di bawah WAKU itu benar-benar murni kick and boxing. Jadi yang di pertandingan itu hanya memang teknik pukulan dan tendangan. Sama sekali nggak boleh ada tangkapan, pelukan atau bantingan gitu. Itu bedanya. Jadi lebih clean main kick dan kick dan boxingnya. Gitu. Di situ dan udah gitu zaman dulu itu kebetulan zaman dulu belum ada istilahnya prestasi yang dilihat oleh pemerintah. Ya, karena kickboxing zaman dulu kan juga belum terdaftar sebagai salah satu anggota KONI ya, yang diakui oleh negara resmi ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah diakui oleh negara dan Pak Surya sebagai salah satu penasehatnya, ya kan. Jadi ya kita berharap berkembang. Nah sekarang saya mau tanya nih, ini menurut Bapak nih dengan adanya PPKB ini Pak, harapan Bapak nih ke depan dengan kickboxing ini bagaimana? Begini, kalau harapan apa yang Bapak lihat lah gitu. Saya lihat itu memang ya, ini perkembangan kickboxing itu akan lebih semarak sebenarnya seperti kayak yang tahun 97 itu, 98 kita itu ada tayangan di TV Indosiar itu 3 bulan itu. Tiap 1 minggu 5 partai waktu itu, termasuk Polan ikut ya. Kemudian Chris John ini sempat ikut ya, 1 kali. Dia kan dari ya memang ada dari wusu juga ya. Santai dia ke tinju belakangan sempat waktu kita ngobrol-ngobrol John ya memang binaan saya kan waktu itu dia di wusu Santa ya tahun 97 itu dia juara di kelas dia ya kelas 52 kilo. Nah itu dia saya bilang memang kalau mau lebih cepat berkembang dapat duit ya ditinju. Makanya dia setelah habis di kickboxing Indosiar dia itu diambil sebagai petinju pro. Nah dari situlah dia karirnya meningkat sampai yang terakhir dialah termasuk itu salah satu petinju yang terbaik di Indonesia lah. Ya setelah
Elias Pikal itu kita nggak mendengar petinju-petinju sekelas kayak apa namanya Chris John ya. Setelah itu baru muncul Chris John. Ada petinju-petinju tapi nggak sebesar nama Elias Pikal lompat jauh ke Chris John gitu. Paling ini adalah Do Jordan. Ya, Do Jordan tapi saya pikir juga masih gaungnya masih gitu ya. Jadi jauh sekali lompatnya dari masanya Elias Pikal ke siapa namanya karena persaingan semakin ketat ya. Dan semakin banyak orang petinju yang benar-benar bagus yang mempunyai cara untuk mempopulerkan diri dia ya sekarang ya gitu. Ya itu. Nah, jadi itu adalah keinginan dari Pak Surya juga bahwa semoga kickboxing khususnya untuk amatir prestasi bisa ada wadah di TV. Nah, kalau ngomongin TV berarti kita udah ngomongin profesional. Betul. Profesional dong. Betul. Karena biasanya Pak kalau di TV itu mereka nggak mau pakai headguard, maunya yang jualan. Tapi nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa. Tapi sebelum ke profesional harus ke amatir dulu biar nanti pukulannya benar-benar teruji, matang dulu dia amatir. Matang, tendangannya juga bagus, footworknya juga bagus. Jadi saat udah benar-benar masuk ke TV dengan pro, secara otomatis jualannya juga semakin bagus. Bahkan seorang Mike Tyson pun juga memulai dirinya dari amatir ya. Dari amatir. Ya, meskipun dia akhirnya tidak masuk ke Olimpiade tahun berapa gitu ya. Iya. Akhirnya malah jadi juara di pro. Ngomong-ngomongin soal Olimpiade, bahwa ternyata PPKBI ini adalah wadah untuk seluruh kickboxer Indonesia untuk bisa bersaing dan mendapatkan prestasi. Jadi bukan cuma asal di daerah sendiri, tapi sudah ada kejurcap, kejurda, kejurnas, dan bahkan ada SEA Games dan ya sudah terdaftar juga sebagai anggota International Olympic Committee ya. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa masuk sebagai salah satu cabang di Olimpiade. Jadi lumayan. Dan sebagai formalis saja bahwa ternyata Master Juli ini sebagai pelatih untuk kemarin di Kejurdo Itali 2021. Wah, keren banget. Jadi kalau ikut prestasi, ikut kickboxing di PPKBI. Betul. Oke, Master Polan nih, nah bedanya kickboxing dengan bela diri. Kita juga orang bela diri lain juga ya, saya juga punya latar belakang bela diri yang lain. Master Fulan juga punya latar belakang bela diri yang lain. Sekarang kita ada di kickboxing. Kita juga tidak melupakan bela diri yang lain yang menjadi dasar kita ya. Betul. Nah, sekarang apa yang membedakan nih menurut Master Fulan kickboxing kita ini dengan bela diri yang lain membedakannya? Nah, seperti yang tadi kita bahas tadi sebelum kita di sini kita ngobrol dengan Pak Surya. Jadi dulu itu kickboxing itu ada bantingan, ada tangkapan kaki seperti tadi yang dibahas tangkapan kaki. Tapi ternyata di PPKBI ini mempunyai ciri khas yang sangat unik beda dengan bela diri lain, khususnya pertandingan bela diri lain, yaitu adalah di kickboxing PPKBI ataupun di bawah dari naungan WAKO tidak ada tangkapan kaki, tidak ada bantingan. Jadi namanya benar-benar pure kickboxing. Jadi benar-benar mukul nendang. Nah, ini nih salah satu menjadi suguhan yang sangat menarik untuk para penonton. Ini baku tumbuh baku belah. Amatirnya cuma 2 menit tapi ngos-ngosan. Karena master. Tadi saya habis sparring aja dengan teman-teman dari Brimob, saya ngos-ngosan. Mereka benar-benar keren banget. Wah, itu kalau diasah lagi jadi itu mau tanding katanya mau ikut turun tanding nanti Jakarta. Tanding ya. Wah, gitu. Aduh, saya sangat berterima kasih banyak ini Pak Surya. Jadi sebenarnya saya pribadi menganggap Pak Surya ini adalah sebagai guru besar saya karena saya mempunyai guru. Ternyata guru saya ini adalah punya guru lagi. Jadi saya menganggap Pak Surya ini adalah guru besar saya. Tapi ternyata di PPKBI seperti biasa mempunyai aturan dari WAKO sendiri dan itu sebenarnya jujur aja kita tidak melihat dari tingkatan, tapi kita melihat dari respect. Karena tingkatan itu hanya sebagai formalitas. Semuanya diuji dari mana? Dari knowledge, etika, kemampuan, dan bagaimana cara mendidik kickboxing ini bisa dijual ke seluruh Indonesia dan bisa membanggakan Indonesia. Terutama adalah teman-teman dari daerah. Gitu. Jadi bukan cuma asal dan 1 dan 2 dan 3 bisa aja kita sebagai dan 4 ini bisa kalah dengan sabuk kuning. Iya betul, bisa jadi. Bisa kalah dengan sabuk hijau gitu. Jangan lawan dan 1 dulu. Bisa kalah gitu. Cuman kebetulan kita ditunjuk oleh WAKO, oleh PPKBI sendiri. PPKBI mengikuti aturan dari WAKO. Jadi sebenarnya PPKBI tidak membuat aturan sendiri. Iya betul. Begitu. Kita ada dasarnya. Kenapa? Karena kita mempunyai rootsnya. Akarnya adalah prestasi. Kalau kita sudah bisa mendidik dan membuat seluruh prestasi anak-anak kickboxer daerah menjadi yang terbaik, maka dia akan masuk ke nasional. Nasional kita akan lanjutkan ke prestasi berikutnya, internasional.
Betul. Gitu. Pak Surya nih terakhir dari Sani, mau tanya. Pak Surya kan basicnya tadinya Kempo ya, Sorenji Kempo ya. Iya, Kempo begini. Maksud saya, apa kalau sekarang kan masih banyak nih orang-orang yang saya ini orang bela diri ini, saya nggak mau berlatih bela diri lain nih, saya pokoknya ini yang paling baik, yang terhebat gitu. Nah, menurut Bapak gimana sih? Begini ya, kalau pertanyaan yang sangat menarik. Iya. Bela diri, kalau saya basic saya kan dari awal saya bilang saya dari judo, jiu-jitsu. Kemudian kita kungfu. Kungfu itu yang dipanggil ngocokun itu ada Salim Selatan. Nah itu setelah itu kan saya ke Jepang, saya dapat kesempatan saya belajar Shorinji Kempo itu. Baru setelah itu kita lihat lagi, loh ini ada kickboxing yang juga menarik. Saya bilang ini yang orang Jepang itu jelaskan kan ini akan jadi olahraga dunia, dia bilang. Bukan kita Jepang aja, Asia, ini dunia. Itulah jadi kalau kita pikir ya, kickboxing adalah penampungan dari macam-macam bela diri yang ke arah yang profesional, yang ke arah menuju profesional. Ya, jadi misalnya seorang petinju atau seorang bela diri lain yang sudah senior, amatir, tapi kalau dia mau ke profesional kemana? Betul, tidak ada. Tidak ada kan? Nah inilah kalau ke kickboxing itu jadi penyaluran satu untuk dia yang senior bela diri itu jadi bisa meningkatkan lagi versi kickboxing, dia bertanding terus dari yang menuju ke profesional. Ya, itu begitu di Jepang itu makanya begitu bertumbuhnya. Dia memang nggak bertumbuh dari amatir. Ya amatir ini dari bela diri yang ada di Jepang, dari karateka, dari judoka, dari gulat semua, dari kempo. Nah mereka itu bentuk sasana, ya sasana yang kickboxing itu. Peraturan kickboxing yang mereka pelajari, nah mereka itu bertanding membentuk ranking nasional, ya. Nah setelah itu juara kejuaraan, baru go internasional. Nah itulah memang satu hal yang baik bagi bangsa kita juga dengan dengan yang berbakat ini satu hal itu akan timbul juara-juara yang tangguh itu, juara nasional, juara go internasional. Itulah harapan saya. Memang dukungan dari media TV itu untuk satu hal itu yang sangat penting, sangat mendukung. Itu saja saya punya. Ya, karena sampai saat ini juga masih banyak sih teman-teman di luar sana yang merasa dia bela dirinya terbaik. Kamu kalau diri nggak boleh ikut yang lain gitu. Karena beberapa dari atlet yang kita lihat ya, yang dia misalnya dari bela diri A gitu, di sana dia nggak bisa berkembang apa-apa gitu, nggak bisa jadi atlet juga, nggak bisa punya karir di amatir juga, tapi ketika dia beralih ke bela diri semacam Muay Thai atau kickboxing, dia malah jadi gitu. Banyak seperti itu, Pak. Iya, peningkatan itulah. Jadi kan, ya seperti contoh dari bela diri A yang dia udah juara di situ, amatir. Tapi setelah itu mau kemana lagi kalau dia nggak ada saluran ke atasnya, ke menuju profesional atau kalau nggak jadi pelatih, paling begitu. Iya. Tapi kalau dia ke arah yang profesional kan dia juga bisa tingkatkan ya di samping kemampuannya. Saya bukti seperti Chris John lah. Itu contoh gitu kan. Kalau dia di musuh aja atau ya cuma segitulah. Tapi kalau saya bilang ditinju silahkan Anda bisa mumpuk karir itu bisa harapan lebih besar. Nah itulah dia terjunin ke situ ya nasib dia baik sehingga bergulir sampai dia juara-juara sampai yang terbaik lah dari Indonesia itu. Saya kira ya rekodnya itu kan udah saya kira sulit itu untuk dicapai oleh petinju-petinju ya. Saya kira itu saja. Di kickboxing pun kickboxer kita satu itu akan timbul juara-juara nasional dan bisa go internasional dan bisa membawa nama bangsa Indonesia. Itu yang diyakini, Asian Games oleh IOC. Itu yang diyakini oleh Presiden Waku Asia dan Presiden Waku Dunia. Jadi kemarin kita mendapat kehormatan Presiden Indonesia, Presiden Waku Kickboxing Indonesia itu diundang khusus oleh Roy Baker ketuanya. Jadi tatap muka itu hanya khusus Roy Baker dan Indonesia aja, luar biasa karena mereka lihat potensi loh ya. Belum ada loh ya. Sebelumnya kami pribadi kami bersama-sama para Dewan Guru berterima kasih banyak kepada Ketua Umum kita yaitu Bapak Ngatino SHMH yang memberikan kesempatan kita untuk mencari ilmu keluar negeri, berlatih dan banyak sekali yang kita dapat. Banyak banget yang kita bisa dapat dan tujuannya adalah mempersatu informasi kickboxing di Indonesia agar bisa mencetak atlet yang berbakat. Biasanya kita selama ini kan begini Pak, orang bisa mukul dendam dan ternyata saat mereka naik di ring mereka ternyata banyak kekurangannya ternyata aturan Pak. Ya kemarin tuh emang mereka mereka ternyata melihat, makanya tujuan utama kenapa kami mengajak Bapak untuk berkolaborasi. Jadi berkolaborasi di sini adalah kalau saya zaman dulu saya nendang kenceng, bam,
Itu khususnya goyang, tak, wah saya dapat nilai. Bawahnya agresif aja. Itu ternyata tidak. Benar-benar dilatih di sini basic. Basicnya apa? Blockingnya harus bagus. Blockingnya semuanya harus bagus. Footworknya juga harus bagus banget. Jadi sebelum, kalau kita kan diajarkan bagaimana cara kita meng-KO-kan lawan, menjatuhkan dengan secara cepat, akurat dan efisien. Tapi ternyata di sini ada yang terlupakan, yaitu apa? Footworknya jangan pernah dilupakan, blockingnya jangan pernah dilupakan. Dan ternyata dua itu yang mengakibatkan saya susah untuk mendapatkan nilai. Susah nyari poin 1 di kickboxing. Jadi teman-teman kalau bawa atletnya bertanding, jangan asal protes kalau kalah aja gitu. Lihat poin. Kita juga di situ begitu di dunia kemarin. Mukul banyak, bubuk ya nggak poin 1 pun gitu. Nah, mungkin untuk berikutnya kita akan bahas bikin itu ya. konten yang berikutnya. Begitu susahnya mendapatkan nilai dalam kickboxing, kenapa? Itu nanti. Itu perlu kita edukasi. Iya, edukasi. Tapi sekarang ini adalah perbedaan antara kickboxing yang profesional zaman dulu dan sekarang ternyata itu perbedaannya sangat jelas, sangat kontras. Tapi dua-duanya bagus. Kenapa? Tanpa ada sejarah kita nggak ada nih. Oh iya, betul. Tanpa ada bapak ini mungkin kickboxing di sini agak sedikit susah berkembang gitu. Jadi kami dari PPKBI berterima kasih banyak dan justru bersyukur kita mendapatkan kesempatan untuk mengedukasikan karena begitu banyak orang tahu kickboxing tapi nggak tahu sejarahnya. Nah, ini jangan lupakan sejarah dan ini salah satu momentum yang paling bagus bahwa Pak Surya di sini juga selain kickboxing ada juga untuk membawa konsep kungfu dan sanda. Nah ini salah satu bela diri yang berkembang di Indonesia dan sangat bagus. Jadi tinggal kalian memilih prestasi yang mana yang paling bagus untuk dicari. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak kita. Majulah kita kickboxing. Oke, maju Pak. Maju. Kickboxing keren. Kickboxing Keren. Kickboxing Keren. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama ya. Mari kita minum dah. Hidup terus berjalan, tak punya bekal diri ini tetap bertahan. Melangkah tanah pasti mencari jati diri pada sementara. Akan selalu menyinari asa keyakinanku tak pernah terpaku. Teruslah berlalu berpacu dengan waktu. Gemuruh cobaan datang silih berganti. Beberapa lelaki mencoba uji nyali. Sebanyak pasukan siap untuk ditantang. Walau telah dihadang jiwa siap melawan. Melontarkan beberapa serangan, memukul, menendang, musuh jatuh terbentang. Setiap hari kini ku terus berlatih. Diri terasa letih ku takkan berhenti. Masalah di depan akan ku hadapi karena ku menjadi seorang petarung sejati. Janganlah kau menentang, terimalah serangan. Petarung sejati, masalah di depan akan ku hadapi. Janganlah kau menentang, terimalah serangan. Petarung sejati, masalah sendiri akan diatasi. Tarung saja dicari, datang dengan sendiri. Masalah diberi, tarung saja kau bagi. Seperti lo jual, pasti gua beli. Bela diri, membela diri sendiri. Satu lawan satu, janganlah kau membantu. Petarung sejati tak pernah menipu. Dengan bergaya, berlaga di arena seperti petinju, tak pernah menyerah.